Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aji Prasetyo. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Nah, di ijtihad ini saya akan menjelaskan di bagian apa itu pengertian ijtihad, hukum-hukum ijtihad, dan objek ijtihad. Baiklah, yang pertama-tama adalah ijtihad. Ijtihad adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada upaya atau usaha sarjana muslim untuk melakukan penafsiran hukum Islam atau syariah dalam menghadapi isu atau situasi yang belum dimiliki atau rujukan untuk petunjuk yang jelas dalam sumber-sumber utama Islam, yaitu seperti Al-Quran, hadis, dan secara harfiah kata ijtihad berasal dari kata bahasa Arab yang berarti usaha atau upaya. Nah, dalam konteks hukum Islam, ijtihad mengacu pada pemikiran dan penalaran yang diterapkan oleh ulama atau sarjana muslim yang terlatih. Dalam melakukan ijtihad, seorang ulama atau sarjana muslim akan menggunakan metode-metode penalaran yang cermat dan berbagai alat analisis yang dimiliki, seperti meneliti Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mengkaji pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Ijtihad juga melibatkan pemahaman konteks sosial budaya dan lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah lingkungan pada zaman dalam memahami masalah yang akan dihadapi. Nah, ijtihad memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan zaman dan perkembangan masyarakat karena menghasilkan penafsiran hukum Islam yang relevan dan aplikatif untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Nah, meskipun ijtihad bukanlah kewajiban bagi setiap muslim, tetapi sarjana muslim yang memiliki keahlian dalam bidang ini dihargai karena dapat memberikan pandangan dan solusi yang relevan dalam berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Yang kedua adalah hukum ijtihad. Nah, hukum ijtihad adalah konsep yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur pelaksanaan ijtihad dalam hukum Islam. Nah, yang pertama adalah otoritas. Otoritas ini pengertiannya adalah ijtihad boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki kualifikasi dan otoritas dalam bidang hukum Islam. Nah, mereka ini dianggap memiliki kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad yang tersebut. Nah, yang mereka ini namanya adalah mujtahid. Hanya mujtahid yang diakui oleh masyarakat muslim yang dapat melakukan ijtihad ini. Yang kedua adalah dalam batasan. Batasan adalah maksudnya ijtihad tidak boleh dalam masalah-masalah yang telah ditetapkan atau sudah jelas oleh Al-Quran dan hadis. Ya, karena sudah jelas masalah-masalah yang telah memiliki kesepakatan ataupun yang disebut dengan ijma. Yang ketiga adalah metode dan prinsip. Nah, ijtihad harus dilakukan dengan memperhatikan metode dan prinsip-prinsipnya, yaitu adalah prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan ataupun telah mapan. Beberapa metode yang digunakan dalam ijtihad antara lain adalah qiyas atau analogi, ihtisan atau penilaian yang adil, dan istihlah kepentingan umum. Yang keempat adalah kewenangan. Kewenangan ini artinya ijtihad hanya dapat dilakukan dalam lingkungan keputusan hukum atau fatwa para mujtahid, tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan atau modifikasi terhadap prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Yang kelima adalah kemudahan dan kepentingan. Artinya adalah salah satu prinsip hukum Islam adalah kemudahan dan kemudahan atau disebut dengan maslahah mursalah dan kepentingan umum al-maslahah. Dalam melaksanakan ijtihad, mujtahid dapat mempertimbangkan kemudahan dan kepentingan umum dalam memberikan solusi hukum. Yang keenam adalah perkembangan. Nah, ijtihad ini penting untuk memperbarui atau menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangannya zaman dan kebutuhannya masyarakat. Ijtihad tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan preferensi pribadi, melainkan harus dilakukan dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam. Nah, penting untuk diingat bahwa aturan-aturan hukum Islam atau ijtihad ini dapat bervariasi antara mazhab-mazhab dalam tradisi hukum Islam. Nah, mazhab-mazhab tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam melaksanakan ijtihad. Yang ketiga adalah kita akan membahas tentang objek ijtihad. Nah, objek ijtihad adalah
hukum-hukum dalam Islam yang memerlukan penafsiran dan deduksi hukum syariah. Nah, ijtihad dapat dilakukan dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama adalah masalah ibadah. Ibadah dalam ijtihad dapat dilakukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, seperti cara sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Misalnya bagaimana menghadapi situasi baru atau perkembangan teknologi dalam konteks pelaksanaan seorang untuk beribadah. Nah, yang kedua adalah hukum keluarga. Nah, dalam hukum keluarga, masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan atau perceraian, perwarisan, hak-hak waris atau hak-hak wanita. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dapat menjadi objek ijtihad. Yang ketiga adalah masalah hukum pidana. Nah, ijtihad dalam hukum pidana dapat digunakan untuk membahas dan memecahkan masalah hukum pidana dalam Islam, seperti hukum pembuktian, kriteria pengadilan, dan sejenisnya. Yang keempat adalah hukum ekonomi. Masalah ekonomi dan keuangan seperti perdagangan, perbankan, investasi, asuransi, dan keuangan Islam. Nah, dapat menjadi objek ijtihad untuk menentukan keputusan terhadap prinsip-prinsip hukum syariah. Yang kelima adalah hukum sosial dan politik. Nah, ijtihad juga dapat diterapkan dalam masalah-masalah sosial dan politik seperti pemerintahan, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan juga hubungan antar umat non-muslim dan muslim. Yang keenam adalah masalah etika dan moral. Nah, masalah etika dan moral ini dapat kita lihatlah kehidupan sehari-hari. Menjadi objek ijtihad juga. Contohnya adalah tentang etika bisnis, etika medis, etika teknologi, dan etika sebagainya. Perlu dicatat dalam yang keterangan ketiga ini adalah bahwa ijtihad tidak terbatas pada daftar yang tadi saya sebutkan. Nah, ijtihad juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan hukum syariah, tergantung pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Objek ijtihad ini juga terus berkembang seiring perubahan sosial dan budaya di kehidupan kita sehari-hari. Mujtahid berusaha untuk memberikan solusi hukum yang relevan dan sesuai dengan konteks zaman yang modern sekarang. Sambil tetap memegang prinsip-prinsip hukum syariah dan sebagai pijakan utama yang berrujuk pada Al-Quran dan juga hadis. Sekian adalah video dari saya yang membahas tentang ijtihad, yang masalah ijtihad tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Moga-moga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.